berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan Yesus. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ayat 7. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepada Yesus, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Ayat 9. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak ada seorang yang menghukum engkau?" Ayat 11. Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Saudara perhatikan, waktu Yesus menghadapi sebuah masalah, sebuah persoalan dihadapkan dia, itu seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina, saudara. Waktu kemudian orang-orang para ahli Taurat bilang begini, ini kalau dihukum Musa, orang yang kedapatan berbuat zina ini dilempari batu sampai mati. Nah, menurut kamu seperti apa, kata mereka. Nah, saudara lihat, Yesus kemudian merubah cara berpikir daripada orang-orang di sekitar itu, dan kemudian Yesus berkata, "Siapa yang tidak berdosa, silakan lempari batu lebih dulu." Yesus bilang begitu, saudara. Jadi Yesus bilang siapa yang tidak berdosa. Artinya begini, saudara, kita hati-hati tindakan hidup saudara dan saya kepada orang-orang di sekitar kita, karena kita ini juga bukan manusia yang sempurna. Makanya Yesus bilang begini, "Selumbar di mata orang kamu lihat, tapi balok di dalam mata kamu tidak keluarkan." Kita suka menghakimi orang. Tindakan hidup saudara dan saya suka menghakimi orang. Kalau ada orang salah, itu kita injek-injek sampai mati, saudara. Itu kan yang terjadi. Oke, saya bilang kadang-kadang kita orang Kristen ini sama, kita menyalahkan orang itu sama seperti kita bunuh kutu busuk. Saudara tahu kan kutu busuk? Kalau saudara bunuh, saudara pencet. Habis saudara pencet, saudara cium di balu. Iya kan? Banyak kan begitu kan? Kita lihat ini kutu busuk. Di situ, bau juga. Biasa orang itu, saudara, habis kita hakimi, kita angkat itu orang itu. Itu kekristenan kita. Tapi Yesus beda, saudara. Tindakan Yesus waktu dia lihat seperti itu, dia berkata, "Siapa yang tidak berdosa, silakan lempar batu lebih dulu." Yesus bukan orang berdosa. Yesus adalah Tuhan. Yesus mestinya bisa untuk lempari, karena dia bukan orang berdosa. Tapi apa yang Yesus katakan? Dia tanya sama itu perempuan, "Mana itu orang-orang itu lagi?" Kemudian perempuan itu berkata, "Orang-orang itu sudah tidak ada lagi." Dia bilang, "Dan aku pun sama. Aku tidak akan melempari kamu dengan batu, tapi pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi." Sikap ini yang harus kita miliki, saudara, di sepanjang tahun 2024. Supaya sepanjang tahun 2024 kita jangan suka menghakimi orang. Karena kalau orang itu sudah jatuh di dalam dosa, saudara, itu mentalnya sedang terpuruk. Kita mestinya memberikan kata-kata yang mengangkat hidup mereka. Jangan kemudian kita tambah memojokkan mereka. Jangan kita buat isu sama mereka, tapi kita angkat setiap hidup mereka, supaya mereka boleh mengalami satu terobosan yang baru. Mereka boleh mengalami breakthrough, saudara. Beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Jadi saudara, kuncinya, saudara, tindakan kita sempurna dalam kita bertindak di tahun 2024 ini. Biar kita perbaiki setiap hidup saudara dan saya. Kita tidak gampang menghakimi orang, tapi kita mengangkat orang-orang yang sedang
mengalami keterpurukan, dengan mengangkat mereka, dengan memberikan kata-kata yang penuh motivasi, dengan memberikan kata-kata yang memberikan kekuatan kepada mereka. Kalau kita bisa lakukan seperti itu, saya percaya bahwa Yesus sendiri akan memuji hidup saudara dan saya. Kita menjadi pribadi yang sempurna karena karakter Kristus berakar dalam hidup saudara dan saya. Mari kita bangkit berdiri. Saya undang pemain musik maju ke depan. Haleluya. Kita angkat besar anugerah-Mu berlimpah. Besar anugerah-Mu berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sekali lagi, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Biar musik mengalunkan pujian ini dengan lembut. Saudara, engkau boleh tutup matamu. Kau renungkan setiap kebenaran firman Tuhan. Tuhan minta supaya saudara dan saya sempurna. Karena Yesus sendiri yang berkata, hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapakmu sempurna. Mungkin ada dalam benak pikiran kita siang hari ini berkata, aku tidak mungkin sempurna. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita pada siang hari ini, saudara dan saya diciptakan sempurna. Dosa itulah yang membuat hari ini saudara dan saya jauh dari Tuhan. Dosa itulah yang membuat hari ini kita menjadi cacat di hadapan Tuhan. Tapi ingat, Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk dosa saudara dan saya, sehingga saudara dan saya kembali disempurnakan bersama dengan Dia. Tuhan minta satu, sempurna dalam cara berpikirmu. Jangan melihat sesuatu yang negatif, engkau melihat dengan kacamata negatif. Tapi engkau belajar melihat sesuatu yang negatif, lihatlah dengan kacamata positif. Karena di dalam sesuatu yang positif pun, kalau saudara dan saya melihat dengan negatif, pasti akan kita lihat negatif juga. Sehingga hari ini Tuhan katakan, biarlah setiap pikiran saudara dan saya, kita ambil dengan pikiran Kristus. Karena ketika ada pikiran Kristus dalam hidup saudara dan saya, kita menjadi sempurna. Dan Tuhan minta, jaga perkataan kita. Dari mulut yang sama Tuhan katakan, firman Tuhan katakan, dari mulut yang sama kita memuji Tuhan, dari mulut yang sama kita mengutuk ciptaan Tuhan. Jaga perkataan saudara dan saya. Karena dalam setiap perkataan kita, kalau kita sempurna di dalam cara kita berkata-kata, dalam kita menjaga setiap perkataan kita, maka hidup kita pasti akan tenang. Hari ini Tuhan juga Yesus ajarkan, jangan gampang menghakimi orang. Tindakan hidup saudara dan saya, biarlah setiap hidup saudara dan saya melihat kesalahan orang, kita doakan setiap orang-orang yang sedang terpuruk hari ini. Kita angkat hidup mereka, kita kasih motivasi-motivasi supaya mereka kembali bangkit. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, bagi setiap sanak saudara kami Tuhan yang sedang mengalami masalah dan persoalan, biar hari ini Tuhan bangkitkan mereka. Tuhan pulihkan setiap hidup mereka. Usaha yang sedang terpuruk, Tuhan menyertai, Tuhan menolong. Setiap jalan-jalan yang tertutup, Tuhan buka jalan dalam nama Yesus.
Terima kasih Bapa di surga. Kesehatan daripada umat-Mu di tempat ini yang sedang terganggu, hamba berdoa di dalam nama Yesus, biar Tuhan yang memulihkan. Terima kasih Bapa di surga. Biar firman ini Tuhan taruh terus dalam setiap hidup kami. Tuhan letakkan dalam setiap hidup kami. Dan firman ini Tuhan akan bertumbuh untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan kami mau bersyafaat untuk setiap gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua, supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya bahwa Yesus adalah kemuliaan bagi Allah Bapa di surga. Demikian juga untuk gereja di mana kami yang Kau percayakan untuk menggembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Bapa, saat ini hamba berdoa untuk setiap persembahan daripada jemaat dan umat-Mu. Kiranya Tuhan mau menerima setiap persembahan kami sebagaimana persembahan Habel bukan Kain. Dan Tuhan mau membalasnya berkali-kali lipat. Tuhan memberkati pekerjaan, Tuhan memberkati studi, Tuhan memberkati rumah tangga, sampai ke anak cucu kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Mari Bapak Ibu Saudara Engkau dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala penuh kewaspadaan. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah, jadilah berkat, dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mati bagi dosa-dosa kita dan dibangkitkan pada hari yang ketiga, sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke sorga untuk menyediakan rumah bagi kita, supaya kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kembali pada kali yang kedua untuk menjemput gereja dan umatnya yang dewasa, bijaksana, kudus dan berjaga-jaga, serta menghakimi seluruh umat manusia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang menghibur, menguatkan, menginsyafkan, dan yang membuat hati kita semakin berkobar-kobar di dalam kasih semula kekudusan kebenaran sampai selama-lamanya. Mari sama-sama kita tutup dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih untuk hamba Tuhan Bapak Roy Keloto atas firman yang diberitakan pada siang hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan beliau dan keluarga. Untuk pengumuman pertama,